Guys, kembali lagi bersama saya Ivan di channel kali ini. Wah guys, pada video ini saya kembali membahas pertandingan sepak bola. Ada 3 match ya guys, 2 di pertandingan Liga Inggris, Premier Liga Inggris antara Arsenal Fulham, dan yang kedua antara MU versus Nottingham. Sorry maaf. Setelah satu lagi itu ada pertandingan timnas Indonesia kemarin yang lawan Vietnam di U23 final AFF kemarin ya. Yang pertama saya bahas dulu final AFF U23 Indonesia versus Vietnam ya, yang dimenangkan oleh Vietnam melalui babak adu penalti ya. Kalau dari pertandingan memang saya nggak nonton dari awal, memang saya nggak nonton dari awal ya, mungkin karena ada hal-hal yang lain ya. Sampai tengah-tengah sih saya lihat Indonesia ini mainnya bagus ya, banyak dengan peluang, sudah bisa membuat Vietnam juga yang di pertahanannya sampai berapa kali itu Indonesia berpeluang ya, dari situasi free kick, dari counter ya. Saya lihat ini Indonesia sama Vietnam ini sama-sama bermain counter dan bermain compact football ya, itu buat permainan memang menjadi sangat menarik dan menegangkan ya. Vietnam juga demikian mengadakan counter-counter berbahaya, compact football berbahaya. Memang saya agak kurang familiar dengan pemain Indonesia U23, saya tahu beberapa, ada Dewangga, Hernando, Lamban Sananta, dan itulah pokoknya. Dan Vietnam nggak terlalu familiar juga sih ya. Ini kan hanya turnamen AFF ya, tapi ini juga penting di ya buat perkembangan pemain ya. Indonesia dan Vietnam ini memang saya lihat ini tidak turun ke kekuatan terbaiknya ya, karena ada beberapa pemain yang nggak bisa dipanggil karena ini bukan agenda resmi FIFA ya. Dan serta beberapa pemain yang tidak dilepas oleh klubnya ya. Itu saya lihat Indonesia Vietnam ini sama bermain compact football dan seru ya, saling menyerang ya, sampai 33 itu Vietnam dapat penalti ya. Untung Hernando tuh bisa nepis loh itu. Jadi Vietnam untung kita gol ya. Berkali-kali Indonesia juga ada peluang loh itu. Ya mungkin mereka saling tegang, saling menyerang ya. Di Vietnam ini sama-sama bermain terbuka ya. Dan Indonesia sama Vietnam ini ya sangat layak lah bermain di final AFF-U23 di tengah keterbatasan pemain ya. Saya lihat Indonesia Vietnam nih luar biasa, pertahanannya sangat menegangkan ya, sampai 120 menit loh. Itu mereka staminanya luar biasa loh. Walaupun mereka di tengah keletihan, tapi mereka tetap terus berjuang keras ya untuk menjaga skor 0 itu ya. Sampai babak waktu penalti Indonesia sama Vietnam tuh 5 skor awal itu garing gagal ya. Akhirnya Hernando yang justru gagal, tenaganya ditepis oleh kiper Vietnam, namanya Van Chau siapa namanya ya. Dan akhirnya Vietnam sektor terakhir, akhirnya pemain pengganti mencetak gol di penalti itu dari 65 ya. Dan kemenangan ini Vietnam layak menjadi juara AFF-U23 ya. Sedangkan Indonesia walaupun kalah dan runner up, tapi permainan Indonesia tidak mengecewakan. Indonesia bisa bermain sangat bagus ya, bisa bermain sangat baik, bisa menekan Vietnam ya, walaupun di tengah keletihan tapi bisa tetap terus berjuang mati-matian ya untuk menekan pertahanan Vietnam ya. Walaupun di tengah kedalaman pemain, itu Sintayong bisa membawa Indonesia U23 menjadi runner up loh ya guys. Itu hasil yang not bad ya, hasil sangat bagus buat perkembangan pemainnya. So walaupun Indonesia gagal jadi juara AFF-U23, tapi Indonesia jangan berkecil hati ya, karena masih banyak turnamen-turnamen yang akan hadapi. Tambah Indonesia U23 nanti bulan September akan menghadapi kualifikasi Piala AFC ya U23 bersama Chinese Taipei sama Turkmenistan ya. Itu ajang penting ya buat Indonesia U23. Itu adalah ajang yang sesungguhnya yang akan hadapi ya. So pulanglah dengan kepala tegak ya. Tuh sekian dulu ringkasan tentang Indonesia Vietnam U23 ya. Sekian yang kedua pertandingan Liga Inggris antara Arsenal versus Fulham, di mana pertandingan ini seri ya dengan 2-2 ya. Di atas kertas memang harusnya Arsenal bisa menang ya. Namun justru Fulham, saya lihat, memang di highlight saya lihat ya, Fulham bisa mencetak gol dulu tuh cepat menit 1 itu ya, dari Pereira. Agak kesalahan di belakang Arsenal ya, karena Arsenal mungkin terlalu maju. Kipernya juga Aaron Ramsdale tuh juga maju banget ya untuk dari gawang ya keluar, sehingga itu bisa dimanfaatkan tuh ya dari counternya Fulham. Dia ada Pereira, dia shooting masuk dari 1-0 ya. Berkali-kali Arsenal bisa peluang namun buntu ya, sehingga Arsenal urung mencetak gol ya. Nah, padahal secara posisi bola Arsenal unggul loh itu, formasi 4-3-3, hanya ada beberapa pemain yang bisa hadir, tambah Tomiyasu terkena kartu merah itu tidak bisa bermain ya. Ternyata Arsenal sama Fulham ini sama-sama bermain 4-3-3, bermain terbuka ya. Namun justru Arsenal banyak mencetak peluang, justru Arsenal buntu ya. Arsenal mungkin memiliki masalah di lini depan ya, finishing ya. Terbukti di 3 laga awal ini Arsenal belum bisa banyak mencetak gol ya. Ya mungkin karena Arsenal mungkin pastinya masih belum panas ya. Terutama akhirnya Arsenal bisa mencetak gol tuh di menit 70 tuh ya, dari Bukayo Saka penalti dia. Setelah siapa tuh Arsenal pemainnya ada yang dilanggar di kotak penalti, si Nketiah tuh yang dilanggar ya. Akhirnya Bukayo Saka jadi Algojo sukses ya, jadi 1-1 ya, mengecoh si siapa tuh mantan kiper Arsenal Bernd Leno ya. Dia mengecoh dengan tendangan pressing gitu ya, jadi 1-1. Kemudian nih gol ini membuat Arsenal mental bangkit ya. Akhirnya Arsenal bisa mencetak gol berbalik keadaan jadi 2-1 dari Nketiah, menewaplah dari Pablo Vieira dia Pablo umpan silang, Nketiah langsung menyambar ya. Sempat hampir mau diblok sama bek Fulham ya, namun justru terkena Nketiah jadi 2-1 ya.
ketinggalan 2-1 bagi Fulham. Fulham tidak nyerah ya. Terbukti di penghujung babak kedua Fulham bisa menyamakan kedudukan di 2 sama ya. Dari si Palhinha ya, Palhinha operan dari Harrison Fit ya, Palhinha situasi corner kick gitu ya, jadi 2 sama ya. Dengan hasil 2 sama ini ya buat Arsenal ya agak sedikit dirugikan sih, walaupun Arsenal harusnya menang, namun ya mungkin karena masih awal musim juga ya, ini masih belum pengaruh apa-apa ya. Nah, masih panjang lah perjalanan buat Arsenal. Itu dulu Arsenal Fulham dengan skor 2 sama. Ini maaf saya lagi pilek ya, sorry. Dengan 2-2 ya, semoga Arsenal bisa lebih lagi mempertajam di depan ya. Sebagai bagi juga Arsenal ini harus memperbaiki komunikasi di belakang. Sialnya Arsenal ini banyak miskom, kita lihat highlight Arsenal ini banyak miskom di belakang ya, sehingga komunikasi di belakang harus dipertajam lagi itu ya. Di 2 sama itu. Lanjut pertandingan ketiga antara MU versus Nottingham Forest yang dimenangkan oleh MU dengan skor 3-2 ya. Sebelum ini MU Nottingham Forest nih, MU ketinggalan dulu ya menit 2 tuh ya, dari Awoni itu counter attack gitu ya, dari operan Gibbs White ya. Karena MU ini mungkin bermain terbuka ya, karena bermain di kandang sih wajar ya. Namun justru Nottingham Forest bermain counter itu bahaya. Nottingham Forest menit 2 MU udah kebolan jadi 1-0 buat Nottingham. Tambah kemudian 4 menit Nottingham di 2-0. Cepet banget loh di Nottingham. Baru 4 menit udah 2-0 loh. Dari volley, dari sundulan, dari corner kick juga jadi 2-0 ya. Ketinggalan 2-0 buat MU semakin terpacu ya. Ten Hag mengubah segi permainan MU jadi lebih taktis, jadi lebih offense ya. Terutama Marcus Rashford nih berkali-kali mau ngobrak-abrik pertahanan Nottingham Forest tuh ya. Rashford megang umpan ya ke Eriksen, akhirnya bisa jebol pertahanan Nottingham Forest menit 17 tuh ya. Rashford megang umpan silang tuh ya. Eriksen tiba-tiba muncul, gol jadi 2-1 ya. Jadi memperkecil ketinggalan. Jadi 2-1. Gol memperkecil ketinggalan ini membuat MU mental bangkit ya. Tapi baru di babak kedua tuh MU bangkit akhirnya ya. Terutama dari Rashford ya, lagi-lagi jadi bintang kreator lapangan nih ya, memberikan umpan-umpan terukur ya. Rashford memberikan umpan jauh tuh ke Bruno Fernandes, dan akhirnya Bruno Fernandes memberikan umpan lagi ke Casemiro yang lebih bebas ya, dari 2 sama. Wah, Rashford ini bener-bener ya, walaupun tidak bisa minta gol, tapi dia berkali-kali pergerakannya, dan juga memberikan umpan-umpan yang berbahaya, umpan terukur ya, jadi 2 sama tuh ya. Jadi 2 sama nih, wah MU makin gebangkit, sehingga Nottingham makin tertekan ya. Dengan ini MU mentalnya jadi semakin termotivasi ya, minta gol lagi. Terutama akhirnya Nottingham Forest harus bermain dengan 10 main ya, setelah Joe Worrell bakal pelanggaran ya pada pemain MU itu ya. Jadi bermain dengan 10 main. Dan bermain dengan 10 main ini buat Nottingham ini ketar-ketir ya. Buat MU semakin semangat ya. Karena unggul jumlah pemain nih MU wah makin menggembur Nottingham Forest ya. Pertama akhirnya di menit 78-47 ya, MU dapat penalti ya. Lagi-lagi dilanggar di kotak terlarang tuh ya Rashford ya. Wah, Rashford ini benar-benar bahaya nih pergerakannya ya. Sehingga buat ya back Nottingham ini ketar-ketir juga. Akhirnya harus dilanggar si Rashford. Dan akhirnya ya Bruno ya yang menjadi Alcojo susah menjalankan tugasnya. Dia nendang pelan-pelan dulu ya. Itu ciri khas Bruno ya. Dia sedikit mendelay pergerakan dulu. Akhirnya dia bisa nyetak gol ya. Sebab tendangan Bruno ini, penalti ini udah bisa dibaca oleh kiper Nottingham loh itu. Namun karena Bruno tendangannya kenceng gitu ya, sedikit kenceng, akhirnya jadi 3-2 ya. Dengan skor ini MU akhirnya membalikkan keadaannya, tertinggal 2-0 di 4 awal, dan akhirnya membalikkan keadaan jadi 3-2 ya. Dan ini luar biasa mental pemain MU ya. Ketinggal 2 gol, balik keadaan jadi 3-2 itu ya. So itu dulu saya bahas MU Nottingham Forest dimenangkan oleh MU dengan 3-2, dan kemarin ini menjadi sedikit modal positif ya buat MU dari laga pertandingan kemarin. MU kalah Tottenham 2-0 ya. Dengan hasilnya MU bangkit ya di kandang dari 3-2 walaupun sempat tertinggal 2-0 ya. Terutama Rashford nih, saya lihat ini man of the match nih menurutku sih masuk Rashford ya, walaupun tidak minta gol tapi dia pergerakannya luar biasa, bisa mengecoh pemain belakang Nottingham Forest, dan juga dia memberikan umpan-umpan terukur ya, dan membantu timnya menang dari 3-2. Maaf sedikit pilek saya. So, dulu pertandingan saya bahas, ada pertandingan timnas Indonesia, Arsenal, dan juga Manchester United, yang menurutku ini semuanya menarik ya. So, itu dulu pertandingan video highlight dari saya. So, don't forget to like, comment, subscribe my channel. Thank you.